Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ciri hati yang bersih. Ada dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah berkumpul bersama para sahabat. Ya. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya dalam majelis tersebut. Rasulullah katakan, sesungguhnya sebentar lagi kalian akan melihat penduduk surga yang masih hidup. Maka tatkala itu lewatlah seorang laki-laki, ya, yang tampangnya sederhana dan tidak terlihat darinya sesuatu yang wah. Dia bukan termasuk sahabat kibarus sahabat, ya. Maka berlalu hari tersebut. Hari kedua Rasulullah mengulangi perkataan yang sama. Sesungguhnya sebentar lagi kalian akan melihat laki-laki ahlu surga, penduduk surga. Maka kembali laki-laki yang semalam dilihat, kembali dilihat oleh mereka. Masuk hari ketiga, Rasulullah juga mengulang perkataan tersebut. Sehingga perkataan ini menimbulkan penasaran oleh para sahabat. Tatkala itu ada seorang sahabat, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, penasaran kenapa Rasulullah mengatakan laki-laki ini termasuk penduduk surga padahal dia masih hidup dan tidak terlihat olehnya sesuatu yang luar biasa. Ya, artinya dia biasa-biasa saja, tampang sederhana dan tidak terkenal orang yang alim dan lain sebagainya. Maka sahabat ini, Abdullah bin Amr bin As ini, beliau menjumpai laki-laki ini, menjumpai di rumahnya dan mengatakan kepadanya sesungguhnya dia ingin bermalam, ya, atau tinggal selama 3 hari di rumah tersebut karena dia ada masalah dengan orang tuanya. Nah, dia buatlah cerita seperti itu sehingga laki-laki ini pun menerima Abdullah bin Amr bin As. Maka di hari pertama dia lihat apa saja yang dilakukan oleh laki-laki ini, ya. Setiap perbuatan yang dilakukan atau juga kegiatan amalan-amalan yang dilakukan. Dilihat di hari pertama itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang suatu yang dipandang luar biasa dari pekerjaan yang dia lakukan. Masuk hari kedua juga sama. Tidak ada hal yang luar biasa. Dan hari ketiga akhirnya dia berasumsi, ya. Dia menilai, oh kalau begitu sangat mudah masuk surga. Karena dia melihat laki-laki tersebut, ya tidak ada suatu hal yang wah, ya, dari apa yang dia lakukan. Kecuali hanya sekedar, ya, ketika dia tidur, membalikkan badannya, dia berzikir. Mengucapkan Allahu Akbar. Dan lain sebagainya, ya. Hanya itu dia lihat dari apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Maka di hari terakhir, hari ketiga dia mengatakan, dia pamit, ya. Dan dia berterus terang sesungguhnya dia kesini bukan karena dia bertengkar dengan orang tuanya. Melainkan dia penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bahwasanya laki-laki ini termasuk penduduk surga. Maka dia katakan seperti itu. Sang laki-laki itu mengatakan, ya, aku seperti apa yang kau lihat. Ya, artinya tidak ada yang wah. Hanya saja, dia katakan, ini ternyata perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh laki-laki ini. Hanya saja, tidaklah aku tidur kecuali di hatiku sudah selamat. Tidak ada sedikit pun rasa kesal, rasa jengkel dengan manusia. Artinya apa? Dia tidur dalam keadaan ridho. Dia tidur dalam keadaan hati yang tenang, lapang. Padahal dia bermuamalah dengan manusia. Padahal dia bermuamalah dengan manusia. Artinya ketika kita bermuamalah, baik itu bekerja di kantor, bekerja di pasar, berjualan, tentu, ya, bertetangga, ya, tentu kita pasti mengalami gesekan-gesekan. Tentu ada hal-hal yang membuat hati kita tidak enak. Ada hal-hal yang kiranya membuat hati kita merasa jengkel, sebal, dan lain sebagainya. Namun, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia katakan kepada Abdullah bin Amr bin As, aku telah mengikhlaskan segalanya, ya. Apapun yang dilakukan manusia kepadaku, ya, muamalah bersamanya, aku ikhlaskan lillahi ta'ala. Artinya apa? Dia tidak kesal lagi. Artinya dia ridho dengan apapun yang terjadi. Nah, maka ketika itulah
kagum, terkejut ya, terkesima Abdullah bin Amr bin As tersebut. Dia katakan, Masya Allah, ini dia perkara yang luar biasa yang mungkin tidak banyak dari kami yang memilikinya. Ikhlas bisa membersihkan hati, apalagi itu dilakukannya setiap hari. Ketika dia mau tidur, tidak ada lagi rasa jengkel, kesal di hatinya. Maka inilah yang ternyata amalan hati ini yang membuat dia dikatakan oleh Rasulullah bahkan sampai 3 kali, dia adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ternyata amalan hati ya, bisa menjaga hati itu diantara tanda ciri ya, seseorang itu memiliki hati yang bersih dan dia termasuk penduduk surga. Sebagaimana Rasulullah katakan ya, jelas bahwasanya di sana dikatakan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuat manusia itu banyak masuk surga? Ya, artinya pekerjaan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa masuk surga? Maka Rasulullah katakan apa? Ahlakul karimah. Ya, dan juga bisa menjaga hatinya. Ya, karena ahlakul karimah itu tidak akan lahir, ya, tidak akan bisa terjadi ketika hatinya tidak bersih. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki tadinya ya, dia bisa mengikhlaskan ridho ya dengan apa yang telah terjadi padanya. Mungkin ada gangguan-gangguan manusia yang ada pada yang dia alami ya, tapi dia bisa mengikhlaskannya, dia bisa bersabar, dia bisa memaafkan, sehingga apa? Dia bisa menjaga hatinya menjadi hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang ini yang dikatakan yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak laki-laki ya, kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, itulah dia menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang itu bisa menjaga hatinya. Dari apa? Dari penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita. Nah, kita tahu penyakit-penyakit tersebut ya, dan tentu kita butuh kepada obatnya. Apa obatnya? Tak lain tak bukan, obatnya akan kita dapati, akan kita ketahui ketika kita terus dan terus belajar ya. Ketika seseorang itu timbul hasad di hatinya, hasad tersebut tak lain tak bukan disebabkan karena tidak ridhonya dia ya, tidak bisanya menerima takdir Allah tentang rezeki yang dia miliki, yang dia dapatkan ya. Padahal kalau dia yakin bahwasanya segala sesuatunya itu tentang imannya ya, dia yakin bahwasanya segala sesuatunya itu telah ditentukan oleh Allah, termasuklah ajalnya, rezekinya, jodohnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Ketika dia imani itu, maka dia akan ridho ya, maka dia akan lapang. Ketika dia yakin bahwasanya Allah tidak akan mewafatkannya, tidak akan mengambil nyawanya kecuali rezeki yang diberikan kepadanya sudah memang maksimal ya. Ketika itu dia yakini, maka dia bisa ikhlas. Ketika dia bisa yakin bahwasanya harta itu adalah amanah ya, yang Allah titipkan kepadanya, maka dia akan ridho ya, dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Dia akan bisa ikhlas ketika harta tersebut diambil darinya. Dia bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Dia yakin bahwasanya apa yang diberikan kepadanya itu hanya sekedar titipan. Dan bahkan ya, titipan tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah bahwasanya hal yang halal itu akan dihisab dan yang haram itu akan diazab. Nah, ketika ini kita yakini, maka kita tidak termasuk orang-orang yang serakah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita akan berhati-hati ya untuk memilah dan memilih apa yang halal dan mana yang haram. Dan kita juga akan berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri kita dengan nafkah yang baik. Dan ini tentunya
bisa berimbas kepada akhlak seseorang. Karena apa yang dia makan itu akan juga muncul kepada perbuatannya. Ketika yang dia makan adalah hal-hal yang baik, maka perbuatan yang dikerjakan juga akan melahirkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, ketika yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang buruk, apa yang dia makan, konsumsi yang dia makan atau pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, maka Allah akan jurus dia, akan diarahkan dia kepada yang buruk. Nah, semoga tentunya kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga perkara-perkara yang kita usahakan dari perkara-perkara yang halal, ya, penghasilan yang halal. Nah, ini kiranya bisa membantu kita, ya, untuk senantiasa berada di koridornya Allah, ya, di jalannya Allah, membimbing kita kepada kebaikan, membimbing kita dan keluarga kita selamat dari neraka yang luar biasa, tentu tidak kita inginkan semuanya. Baik, keluarga muslim yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nafs, ya, baik itu di definisinya, pengertian dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan lanjutkan nantinya di episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.